Padlet, silahkan bisa dicoba sambil saya sharekan terkait ini. Ceritanya saya sudah punya email. Ini saya copy ya. Ini saya copy dulu, copy. Berikutnya, ini saya sharekan ke teman-teman yang barusan sudah ngirim email. Ini kelompok 1. Kelompok 1 saya kirimkan. Berikutnya saya kasih notes sebentar. Ini adalah slide pengerjaan dari kelompok 1. Baik. Berikutnya saya klik send, gitu ya. Jadi teman-teman yang baru kirim email nanti akan saya masukkan ke semua slide kelompok 1 sampai dengan 4 sehingga teman-teman bisa memilih tuh, oh saya akan memilih apa, gitu ya. Kayak barusan sudah saya kirim ke email Bu Ayu Nur Rahman, Pak Masria Abdillah, Bu Nela Weni, Jagadama, Sami Abdurrahman. Silakan dicek. Oke, baik. Oke, ini adalah slide pengerjaan kelompok 2. Saya bagiin semua kelompok ya Bu, Ibu silakan nanti pilih saja. Mau bekerja di kelompok yang mana, teman-teman yang baru kirim email, gitu ya. Begitu tadi ya. Aduh. Atau gimana? Atau milih aja. Bukan kami milih. Atau Ustaz yang milihin gitu. Oh, baik. Kelompok 1 aja kalau gitu ya. Biar terlihat perbedaan. Oke. Walaupun begitu saya barusan sudah kadung share yang kelompok 2, tapi diabaikan saja email yang baru masuk yang terakhir. Email yang masuk terakhir diabaikan. Jadi ke teman-teman ini yang sudah sharekan email, barusan sudah kita berikan link untuk bisa ngedit di kelompok 1, gitu ya. Oke, ini. Jadi teman-teman nanti bisa sambil share di kita. Jadi kita belajar di Padlet dan Google Slide. Udah, gitu aja ya. Oke. Ini sebenarnya sesi untuk simulasi tuh. Jadi di pelatihan ini selain penyampaian materi adalah sesi workshopnya. Nah, sesi workshopnya ini adalah pemberian kesempatan untuk teman-teman praktek, gitu ya. Praktek. Di rancangan kita 60 menit ya. Di rancangan kita 60 menit, tapi bisa diperpendek, nggak masalah, karena teman-teman nanti ada kesempatan untuk eksplor lebih lanjut atau bagaimana kira-kira baiknya nanti. Karena ada beberapa materi yang bisa nanti saya teruskan setelah ini. Oke. Saya cek dulu untuk teman-teman yang sudah saya kirim email tadi. Ibu yang sudah menerima email adalah Bu Deka. Oke. Ayu Nur Rahman. Oke, terima kasih Bu Deka. Ayu Nur Rahman. Oh, ada 2 ya, Ayu Nur Rahman ya? Iya, betul. Iya, tadi. Iya, dilihat Oke, aja. Pak Musriah Abdillah sudah terima emailnya? Ya, Pak? Oke, siap, Bu. Ibu ya? Maaf, Bu. Ibu, silakan Ibu. Berikutnya, Bu Nela Weni 92, apakah sudah terima emailnya, Bu? Bu Nela Weni? Ini sudah ya, saya tandain ya, sudah. Sudah, oke. Bu Nela Weni 92 belum respon. Berikutnya Pak Jagadama 2013. Sudah atau belum? Jagadama2013@gmail.com. Sama Pak Sami Abdurrahman@gmail.com. Apakah sudah menerima emailnya? Oke, ditunggu responnya ya. Mungkin lagi sedang ngecek. Oke, ini sudah masuk lagi ya. Lagi tes, Assalamualaikum. Nah, gitu. Oke, nah ini sudah dibalas juga. Ibu kita share diskusinya. Oke, baik. Silahkan ayo diskusi gitu. Oke. Ini di Padlet. Berikutnya kalau pada akhirnya kita akan buat slide presentasi, silahkan menggunakan ini. Nah, ini sudah ada yang masuk. Ada Bu siapa ini?
Bu Ayu Nurrahman. Oke. Terima kasih Bu Ayu. Nah, ini sudah ada yang menanya. Boleh langsung saya kirimkan slide yang sudah. Oh, boleh Bu. Saya balas ya Bu ya. Boleh. Boleh Bu, silakan. Ditunggu. Ini kelompok 3 kalau nggak salah ya, dari kelompok kesehatan. Silakan Ibu di kelompok 3, silakan bisa kirimkan slide yang ada. Nanti bisa saya bantu untuk convert ke Google Slide. Nggak masalah juga, nggak apa-apa, bisa dua cara. Ya, mau dikirimkan lewat apa Bu? Yang kelompok 3 yang akan mengirimkan slide. Oke, update elsewhere. Waduh, Ustadz. Iya. Saya nggak tahu nih gimana cara ngirimnya, Ustadz. Bisa lewat WA, boleh, lewat email, boleh. Oh, 3 di kesehatan, isu kesehatan yang barusan saya ketik di PBL. Gimana kirim lewat PBL ya, Ustadz ya? Oh iya, silakan Bu. Ibu mau diolah sendiri juga boleh di situ. Ini kelompok 2. Ini oke, ini kelompok 3. Di sini juga bisa langsung copy paste deh setahu saya, Bu. Kalau teman-teman sudah punya slide-nya gitu ya. Di copy saja terus dipaste di sini. Ini bisa new slide gitu ya, tinggal dipilih. Nah, gitu. Nah, tinggal dipaste saja. Makasih Ustaz, akan saya coba sebentar ya. Monggo. Selamat belajar, Bu. Kelompok-kelompok yang lain yang sudah bikin slide, ayo ditunggu ya. Silahkan di post di kelompoknya. Nah, ini kelompok 1 ya. Tadi kayaknya ada dengar anak-anak nangis ya di sini. Oke, ini saya close saja. Sambil nunggu teman-teman, sebenarnya kita sambil ngobrol dulu ya, nggak apa-apa itu kan. Ada 2 tantangan kita nih di melaksanakan PBL online. Nanti kalau dengan siswa, yang pertama melatih keterampilan berpikir, Bu. Yang kedua menggunakan teknologi dalam rangka memfasilitasi keterampilan berpikir tadi. 1 dan 2 tadi, ya, sebenarnya lebih menantang yang pertama. Karena keterampilan berpikir ini tentang apa ya hubungannya? Ya, tentang pengetahuan yang mereka punya, wawasan, pengalaman mereka, gitu ya. Tapi untuk bagaimana mentransmisi ke dalam alat-alat semacam ini, itu anak-anak kita ya dia akan belajar pastinya, cuman lebih mudah stepnya gitu ya daripada yang langkah dari yang problem tantangan pertama tadi. Oke. Oke, stop share. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 1. Kelompok 1 siapa saja yang ada? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu yang sudah ada. Saya sharekan nama-namanya Ibu ya. Kelompok 1. Kalau di kelompok 1 baik. Ya, teman-teman sekalian, ini
saya sharekan terkait dengan bagaimana sih kita ngelola peserta ya, sambil teman-teman explore di Padlet dan Google slide-nya tadi. Contoh ini nih. Nah, ini teman-teman yang sudah kemarin join ya dengan kita 17 dari 18 peserta sudah memberikan data awal pengantar tentang nama, asal sekolah, mapel, dan email gitu ya. Berikutnya ketika setelah dibagi menjadi kelompok-kelompok gitu ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4, kita rapikan juga dengan email-email yang mereka punya. Sehingga harapannya ini mempermudah kita untuk membagikan atau mengeserkan siapa saja yang terlibat di dalam kelompok itu. Contoh nih kelompok 1, karena tadi ada pertanyaan siapa saja kelompok 1, saya copy nama-namanya. Berikutnya ada pertanyaan kan, kelompok 1 siapa yang ada? Berikut nama peserta di kelompok 1. Oh ya, teman-teman, ini saya sedang ngedit di kelompok 1. Teman-teman nggak akan bisa ngedit di kelompok 1 sebelum kita set share-nya ini. Kalau view aja bisa, tapi yang lain selain peserta yang sudah ditentukan, ini nih nama-nama ini, maka dia tidak akan bisa ngedit, gitu ya kira-kira ya. Semacam permission-nya begitu. Ya, jadi masing-masing ada kewenangannya. Jadi termasuk ketika ada interaksi di Google Slide, ya. Ada pertanyaan kelompok 1 siapa yang ada, ya. Berikut nama peserta di kelompok 1, gitu ya. Ini hanya bisa dilakukan hanya kepada peserta-peserta yang sudah berada di kelompok 1, gitu. Begitu juga dengan ini privilege. Tapi teman-teman yang lain, pertanyaannya bisa nggak melihat hasil pekerjaan dari kelompok 1? Bisa. Dari sini nih. Nah, gitu. Dari sini yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman, yang ini nih, yang alamat pendek ini, teman-teman nanti akan lompat. Ini adalah ya ke alamat ini. Nanti teman-teman bisa lihat tuh dinamikanya. Nanti akan lari ke halaman ini. Di link PBL, Padlet yang sudah diisikan, nanti akan otomatis muncul. Nah, ini Bu Alfia Alif, terima kasih. Bismillah, bisa jadi walau kebijakan sosial sudah ada, namun kurang tegas dalam mengurangi interaksi. Oke, alhamdulillah. Insya Allah saya akan share slide yang sudah kami buat semalam ya. Baik, silakan. Ini diskusi di Padletnya bisa dilihat dalam satu jendela. Kemudian kelompoknya, masing-masing kelompok atau kelompok lain bisa melihat hasil pekerjaan dari kelompok. Satu kelompok bisa melihat dari kelompok yang lain. Contoh kelompok 1. Kelompok 1 diklik saja di sini kelompok 1, maka dia nanti bisa ngelihat tuh. Oh, ini slide-nya kelompok 1 loh, gitu. Oh, ini. Gitu ya. Berikutnya kelompok-kelompok yang lain bisa teman-teman lihat, pantau. Jadi sebagai guru kita bisa langsung pantau hasil pekerjaan mereka. Nah, kira-kira gitu. Ini kelompok 1, 2, 3. Oke, sambil jalan saja ya teman-teman ya untuk simulasinya ya. Oke. Ini kelompok 3 dan kelompok 4 tadi di Padlet mau ini ya. Oke, baik, nggak apa-apa, silakan diadaptasi di Google Slide-nya. Saya memberikan kesempatan untuk teman-teman simulasi ya. Jadi saya sementara mengamati proses yang teman-teman jalani. Sambil kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh kita diskusikan saja.
Oke, ini Pak Musriah Abdillah, Bu Musriah sudah jalan, sudah memberikan komen di Padlet. Oke, waalaikumsalam. Oke, teman-teman, 10 menit lagi bagaimana kita batasi sesi prakteknya. Setelah itu kita akan tuntaskan beberapa slide yang sudah saya siapkan ya, agar bisa mengambil insight. Nah ini. Oke, saya siapkan juga untuk apa namanya? Di sini. Saya siapkan juga Mentimeternya, saya siapkan ya, Mentimeter. Oke. Oke. Oke, sambil praktek 10 menit lagi kita lanjutkan slide-nya, Bu ya. Kita izin sampaikan berikutnya. Atau lebih cepat dari 10 menit.
Ini hasil partnya. Teman-teman ketemu kesulitan nggak ketika ngedit di Google Slide atau Padlet? Bisa disampaikan ke sini ya. Apa kira-kira yang jadi problemnya bisa biar kita bisa bantu nih kesulitan yang dihadapi. Misalkan gini, oh Ustadz saya sudah bikin slide, tapi saya ingin taruh slide saya di Google Slide. Bagaimana langkah-langkahnya gitu ya? Contoh, saya kasih contoh aja deh. Saya kasih contoh tentang, saya buka presentasi yang lain, misalkan apa ya, kuis Indonesia, beberapa waktu yang lalu bikin slide. Kalau yang ini kemarin tentang apa ini? Oke. Misalkan ini contoh slide, gitu ya. Copy. Contoh slide 2 misalkan. Copy, paste, gitu ya. Saya sudah punya 2 slide. Ini contoh slide sama ini contoh slide 2. Pertanyaannya kalau ingin dipindahkan ke Google Slide, langkahnya bagaimana kan gitu. Ini seperti biasa di blok saja, di blok, gitu ya, dua-duanya di copy, gitu ya. Kemudian, kelompok berapa ya? Saya khawatir ganggu kelompok ini nih, pengerjaan ini nanti. Simulasi aja nih contoh nih. Kelompok 4 ya, misalkan ya, saya buat, nah nih. Di sini tinggal saya pastekan saja. Paste. Tuh. Langsung berubah. Tapi bentuknya memang seperti tampilan apa namanya screenshot gitu. Ada cara yang kedua agar kita akan mengkonvert slide yang sudah kita punya ya. Ini saya delete dulu ya. Berikutnya kita ini slide saya di PowerPoint, Ini saya save as ke desktop misalkan. Saya save as ke desktop. Desktop itu ada ini. Search di desktop. Oke. Desktop ya, saya taruh di desktop. Berikutnya saya kasih nama Kuis Indonesia. Oke. Kuis Indonesia ada di sini nih, Kuis Indonesia ya. Nah, sekarang setelah saya simpan, baru berikutnya saya akan convert dia ke dalam bentuk Google Slide. Nah, gimana caranya? Oke, caranya yang pertama adalah, nah ini, oke. Kalau kita masuk ke Google Drive kita, ini ada beberapa cara sih, ini salah satu cara ya. Masuk ke Google Drive kita. Nanti kalau misalkan dibutuhkan pendalaman tentang materi-materi pendukung ini, ya insya Allah bisa. Nanti disepakati saja kira-kira kapannya ya. Kalau misalkan ada kebutuhan dari teman-teman. Oke. Nah, Bu Mufidah sepertinya sudah ngedit ya. Bu Mufidah cantik kalau di sini tulisannya. Nah, barusan slide yang sudah saya punya mau saya upload ke Google Drive. Oke. Tinggal di-upload saja file new upload, saya arahkan ke desktop tadi ya, ke Kuis Indonesia. Nah ini dia, Kuis Indonesia. Oke. Saya lagi ngupload ini ya, di kanan bawah ada tulisan upload. Oke. Kalau sudah tinggal dibuka, nah ini yang barusan dibuat. Nah ini posisi ini harus di-convert ke dalam bentuk Google Slide. Gitu ya, dalam bentuk Google Slide. Gini. Nah, jadi kasih waktu ke Google, untuk PPT yang sudah kita upload, maka akan di-convert ke format Google Slide. Nah, kira-kira begini nih, tampilannya format Google Slide.
masih muter-muter, masih loading sebentar. Oke, sehingga begitu kita upload ya, begitu kita upload maka tampilan dari PowerPoint tadi ya akan otomatis menjadi Google Slide. Sama kan? Ini sudah jadi Google Slide. Gitu kira-kira. Ya, contoh slide 2. Oke. Ini contoh slide 1. Sama nggak dengan yang ini nih? Sama kan? Ini contoh slide, ini contoh slide 2. Saya minimize. Contoh slide, ini contoh slide 2. Nah, tinggal di-share-kan saja apa alamat email dari teman-teman yang lain. Ya, contoh. Contoh tadi saya sudah punya email-email yang ada, ini tinggal di blok saja. Perhatikan, cara kita nyusun email juga penting loh teman-teman. Contoh nih ya, saya punya email ini aja 3 yang di bawah aja ya. Ini tinggal saya buang tanda kurungnya, atau 2 dulu deh, 2. Saya blok begini, copy gitu ya, saya copy. Nah, tinggal dipaste ke sini, paste. Nah gitu. Dikasih prolog sebentar. Ini contoh konversi format PPT ke Google Slide. Nah, gitu. Untuk agar teman-teman lebih clear, saya kasih email dari saya juga ya, fawas.nfbs@gmail.com, gitu ya. Ini contoh. Berikutnya saya kirim send. Oke, sudah ter-share ke 3 orang, seperti ada tulisan di atas. Nah, sekarang saya akan login sebagai fawas.nfbs. Karena di sini tadi sudah kelihatan ya, ini file barusan di-share ke siapa? Ke fawas.nfbs@gmail.com. Oke, saya klik, saya sekarang login sebagai Fawas. Nah ini, Fawas. Fawas.nfbs, karena saya lagi di tampilan Google Slide, maka dia otomatis lari di Google Slide. Tapi kalau saya ingin buka emailnya Fawas, ya, saya ingin buka emailnya Fawas. Oke. Berikutnya masuk ke email. And it's, masuk ke emailnya Fawas, saya coba. gmail.com. Masuk ke gmail.com. Maka harusnya Fawas sudah mendapatkan invitation to edit. Nah, contoh. Nah, ini saya barusan dapat undangan dari Bu Nur Sativa Inur, ya. Undangan untuk mengedit. Oke. Oh ya, nanti saya bantu ya yang kelompok 3 ini. Baik, saya bantu nanti. Berikutnya saya demokan dulu untuk yang Fawas tadi barusan ya, Fawas. Nah, yang Fawas ini, nah ini, kuis Indonesia, ya kan? Baru dapat saya kan? Baru dapat dari share saya yang pertama tadi. Tinggal saya klik open saja di sini, klik open. Maka saya sebagai peserta yang baru saja diundang untuk melakukan pengeditan ini, maka tinggal diklik open with Google Slide. Nah, kira-kira gitu. Oke, sama. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman sekalian ya. Oke. Itu kira-kira langkah-langkah sederhana sih. Mudah-mudahan kalau dibutuhkan terkait dengan pendalaman tentang materi Google Slide sendiri atau Padlet, bagaimana memulai dari awal, saya khawatir akan menambahkan beban materi baru, sehingga saya lebih fokus ke bagaimana mengelola di PPL-nya doang, bahwa di alat-alat pendukungnya saya yang buatkan, nanti teman-teman tinggal menulis, berkontribusi, dan seterusnya di situ. Tapi kalau mulai dari nol, mungkin akan ada materi sendiri ya, bagaimana memulai dari nol. Oh iya, tadi dapat email dari kelompok 3 ya, dari kelompok 3. Oke, kalau dari kelompok 3, ini, Nur Sativa Inur. Oke, kelompok 3 begini nih ya. Oh, alhamdulillah sudah baik sekali ini. Saya
download aja ya berarti ya. Saya download Tangisan Papua. Tapi bentuknya PDF ya, sehingga ini belum bisa dilakukan pengeditan. Kecuali, enggak, lagi cari cara nih. Oke. Saya download. Oke. Saya taruh di desktop saja, biar gampang dicarinya. Tangisan Papua. Oke, di desktop. Download. Untuk kelompok 3 yang sudah buat slide yang baik ini, yang bagus ini, kalau formatnya PPT akan lebih bisa dilakukan pengeditan oleh teman-teman ya. Tapi karena PDF, saya bukanya menggunakan browser. Nah, ini hasil PPT yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Oke, sambil nunggu proses. Nah, ini. Alhamdulillah. Tangisan Papuaku tersayang. Nah, ini hasil pengerjaan dari PPT-nya. Oke. Jadi proses kolaborasi yang dilakukan oleh kelompok 3 sudah dilakukan sebelumnya ya di media yang lainnya. Jadi di sini ini hanya hasil akhir dari PPT yang sudah dibuat. Oke. Kira-kira begini. Istilah pandemi ya. Oke, sudah ada referensi dari Kompas bagaimana ya merawat. Wah, ini luar biasa nih. Ya, strategi efektif. Masya Allah. Sudah ada 6 usulan bagaimana menyelesaikan problem yang diberikan. 1, koordinasi yang antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang diperkuat, pemetaan kelompok yang paling rentan, social distancing, jaga jarak, memblokir akses ke Papua untuk orang-orang dari luar, kecuali staf kesehatan, penambahan APD. Oke, gitu ya. Baik, teman-teman, sebelum saya masuk ke slide, ada pertanyaan lebih lanjut nggak? Nah, ini.